kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Evrida Maisaris Dian dari SMK Swasta Indonesia Membangun 2 Kota Medan sebagai observer, dan yang berperan sebagai coach saya Ika Marliana Sinaga dari SMA Negeri 13 Medan, dan yang sebagai coaching saya Masawati Tompul dari SMK Negeri 7 Medan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Er. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah Bu Er, hari ini saya sehat saja. Bagaimana dengan Bu Er? Alhamdulillah, saya juga baik Bu, sehat. Bu Ika, hari ini kan akan mengadakan coaching ya Bu Ika, benar ya? Benar sekali Bu Er. Hari ini memang saya ada rencana melakukan coaching, yang mana coaching saya itu adalah Bu Masawa. Oh iya benar. Jadi begini Bu, sebelum saya observasi melakukan coaching, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh Bu. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan nanti saat Ibu melakukan coaching? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat nanti saya melakukan coaching, yaitu yang pertama kali, yaitu saya akan menghadirkan hadirat umum. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif terhadap coaching saya. Lalu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya, yaitu Salwa. Oh, berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, benar ya? Lalu Bu, kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat nanti melakukan coaching? Oke Bu, dari kompetensi yang akan saya lebih spesifikkan lagi, yaitu saya ambil tentang ini Bu, pendengar yang aktif. Kemudian saya juga akan lebih spesifik lagi, yaitu tentang ini Bu, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching saya nanti. Berarti kompetensi yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, Ibu mengambil 2 kompetensi ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, benar ya Bu Ika? Kemudian Bu Ika, indikator ketercapaian apa dan kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Indikator yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama tadi Bu, yaitu sebagai pendengar aktif. Di sini saya nanti pada saat coaching saya melakukan proses coaching, saya akan mendengarkan dia dengan seksama, memperhatikan dia. Kemudian yang kedua itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada dia, yang mana pertanyaan itu mampu merespon dia untuk menjawab dari pertanyaan saya yang sudah saya berikan melalui kunci-kunci yang sudah tentukan Bu. Kunci yang kata cinta sekali. Kemudian Bu, apa harapan yang Ibu inginkan nanti pada saat coaching Ibu lakukan pada hari ini? Ya, harapan saya saat saya melakukan coaching terhadap Bu Salwa, harapan saya itu adalah nantinya Ibu Salwa akan mampu menemukan solusinya dari permasalahannya, dan dia mampu menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut. Menemukan solusi dari permasalahan. Iya, benar sekali. Baik, kemudian Bu, di sini saya akan menyampaikan rubrik ya Bu ya. Ada rubriknya, yang pertama coaching nanti yang dilaksanakan mengikuti alur kita ya Bu ya. Yang tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Nah, kemudian nanti coaching yang dilakukan harus mengikuti prinsip coaching ya Bu ya. Yang pertama adanya kemitraan antara coach dan coaching, kemudian proses kreatif, sampai memaksimalkan potensi dari coaching. Gitu ya Bu. Oke Bu Ika, silakan kalau mau dimulai langsung coachingnya untuk hari ini Bu, bisa dipanggil Ibu dengan Ibu Salwa tadi ya Bu. Iya, dengan Ibu Salwa ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu ya. Saya dengan Ibu Salwa ya. Assalamualaikum Bu Salwa, gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah, saya sehat Bu Ika. Bu Ika, bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah, saya sehat. Tapi kalau saya perhatikan Ibu kurang bersemangat untuk hari ini, tidak ceria seperti biasa-biasanya. Kalau saya boleh tahu, kira-kira ada sesuatu kah yang mengganjal hati Ibu, atau apakah Ibu memiliki masalah Ibu? Benar sekali Bu Ika. Saat ini memang saya tidak tenang Bu Ika. Ada masalah yang mengganjal di pikiran saya Bu Ika. Sebenarnya sih saya mau
insya Allah ada waktu saya untuk ngobrol dengan ibu, untuk membicarakan masalah ibu. Bahkan di sini saya merasa hormat karena ibu meminta kepercayaan kepada saya untuk membicarakan masalah-masalah ibu. Ibu Salwa, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apalah harapan ibu yang ibu harapkan pada saat kita membicarakan atau mengobrol dari permasalahan kita ini? Iya benar Bu Ika, saya berharap beban masalah yang ada di pikiran saya ini bisa terselesaikan Bu Ika, kemudian sehingga saya bisa menjadi tenang kembali, relax kembali Bu Ika, dan terasa plong gitu Bu Ika. Oh begitu ya. Selain itu kira-kira ada nggak harapan lain yang ingin ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Pastinya Bu Ika, saya berharap supaya menemukan solusi untuk masalah saya ini Bu Ika. Oke, baiklah. Nah untuk itu ibu Salwa sudah bisa mulai untuk menceritakannya dari masalah ibu tersebut. Gini Bu Ika ingat nggak minggu kemarin itu kepala sekolah kan melakukan supervisi ini Bu Ika. Nah, Ketika kepala sekolah masuk ke kelas saya, ketika dia melihat saya melakukan pembelajaran, ternyata saya cemburu sama Bu Kepsek. benar sekali, saya ingat itu Bu Salwa. Memang pada waktu itu ada beberapa guru yang melakukan observasi ya dengan beliau, dan termasuk saya Bu Salwa. Iya. Nah, kira-kira hal apa yang membuat ibu mendapat teguran dari beliau Bu Salwa? Nah itu dia tadi Bu Ika, ternyata Bu Kepsek itu merasa keberatan. Kenapa ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran tidak diintegrasikan dengan teknologi Bu Ika. Oh begitu. Lalu apa respon ibu terhadap teguran tersebut? Ya memang saya merasa pembelajaran saya itu sudah cukup bagus ya Bu Ika, karena seperti biasa saya melakukan materinya, saya buat referensi dari buku teks, kemudian saya print gambar-gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa saya Bu Ika, dan saya juga melakukan praktikum Bu Ika. Oh begitu ya. Iya Bu Ika. Lalu selama ini pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa sebenarnya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan Bu Ika, kalau pembelajaran yang saya lakukan itu memang ketika saya memulai pembelajaran, saya kasih materi, saya menyediakan beberapa referensi buku teks, kemudian untuk membantu siswa saya memahami pembelajaran tersebut, maka saya print gambar-gambar itu Bu Ika, supaya mereka bisa melihat dan tertarik terhadap pembelajaran saya itu Bu Ika. Sudah cukup bagus sih sebenarnya. Kan benar ya Bu, kenapa ibu tidak mau menerapkan atau tidak ingin mencoba menerapkan IT di dalam proses pembelajaran ibu? Iya Bu Ika, karena memang saya rasa sih untuk menggunakan gambar-gambar dan film itu sudah cukup untuk membuat siswa saya itu paham terkait materi yang saya ajarkan itu Bu Ika. Iya sekali. Sebenarnya sudah cukup bagus Bu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya Bu, pada saat ibu menerapkan metode tersebut yang melalui gambar-gambar, apakah hasil dari evaluasi siswa ibu sudah maksimal? Ya memang sih kan Bu, ketika saya lakukan evaluasi terhadap mereka nih ya kan Bu, memang masih ada juga siswa saya yang nilainya itu di bawah KKM Bu. Itu Bu Salwa. Setahu saya dan Bu Salwa, setiap siswa itu kan memiliki profil yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi dengan ibu melakukan metode tersebut, mungkin ada sebagian dari siswa ibu yang profilnya berbeda dengan yang lainnya. Mungkin ada yang lebih suka dengan video ataupun sebagainya. Oh seperti itu ya Bu Ika. Memang sih Bu Ika, saya rasa kalau untuk cuma menampilkan gambar-gambar kemudian referensi buku teks mungkin masih kurang cukup kali ya Bu Ika untuk membantu mereka memahami materi tersebut. Dan saya bilang Iya, benar sekali. jadi ibu sudah paham lah ya. Iya, benar. Nah,
rencana lanjut Ibu ya. Nah, untuk mendukung rencana Ibu tersebut, kira-kira dukungan apa yang Ibu harapkan baik itu dari teman maupun dari diri sendiri maupun dari pihak sekolah? Nah, saya akan mengajak rekan sejawat pastinya yang akan guru-guru untuk berkolaborasi ya dengan saya nih untuk saling mempelajari mengenai aplikasi-aplikasi terbaru yang berteknologi. Saya juga mulai melatih diri saya secara otodidak ataupun mengikuti seminar-seminar untuk meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini. Wah, luar biasa, ide yang sangat cemerlang Bu. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan semua rencana Ibu dan mendapatkan dukungan Ibu dengan lancar ya Bu Salwa ya. Terima kasih. Dan Ibu Salwa bisa semangat lagi, ceria lagi untuk belajar mengajar proses itu dalam kelas, dan Ibu tentunya lebih rileks sih Bu Salwa. Iya Bu Ika, terima kasih juga Bu Ika sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol mengenai masalah saya ini sehingga saya tercerahkan dan beban-beban di pikiran saya ini sudah mulai terselesaikan dengan baik Bu Ika. Iya. Oke Bu Salwa, untuk ini hanya sampai sini saja. Apakah ada lagi yang Ibu tanyakan Bu Salwa? Oh iya, sudah tuntas Bu Ika dan saya sudah merasa puas dan sudah merasa plong sekali. Terima kasih Bu Ika atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum Bu Ika. Sama-sama Bu Salwa. Waalaikumsalam. Bu Ika, tadi saya kan sudah mengobservasi Ibu ya waktu melakukan coachingnya dengan coachingnya rekan sejawat Ibu ya. Sekarang saya mau memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi ini Bu Ika? Iya, ya, pada saat tadi saya melakukan coaching, saya nilai itu saya sudah mampu menerapkan algoritma itu, dan saya juga sudah mampu menerapkan prinsip daripada coaching tersebut. Prinsip ketiga tadi ada. Kemudian Bu, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ini ya Bu. Kenapa tadi saya mengatakan saya sudah mampu menerapkan algoritma? Nah, karena pada saat saya melakukan coaching itu, saya awali dengan saya menentukan tujuan coaching saya itu apa kepada coaching saya. Kemudian saya itu setelah saya tentukan tujuannya, saya mengidentifikasi masalah daripada coaching saya. Kemudian saya mengarahkan coaching saya dengan pertanyaan-pertanyaan saya untuk menentukan tindak lanjutnya ke depannya daripada permasalahan atau solusi yang sudah akan didapatkan. Ya, sampai ke tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian dia mampu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia rencanakan tadi. Iya, oke Bu. Boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Ika? Oh, boleh sekali Bu El. Menurut pengamatan saya tadi Bu Ika sudah melakukan coaching ya, sudah sesuai dengan algoritma. Alhamdulillah Bu El. Saya dari dalamnya sudah terdapat tujuan ya, Ibu sudah meminta coachingnya menyampaikan tujuan untuk coaching itu diadakan apa. Kemudian sudah terdapat identifikasi ya, Ibu Ika juga saya lihat tadi sudah meminta coachingnya mengidentifikasi permasalahannya sendiri. Kemudian sampai rencana aksi ya, coachingnya sudah menentukan rencana apa yang akan dilakukan sampai dengan tanggung jawab ya Bu Ika ya, lancar ya Bu Ika. Alhamdulillah Bu El. Kemudian Bu, lalu tindak lanjut Ibu selanjutnya apa Bu Ika? Tindak lanjut saya ke depannya, saya akan berusaha menjadi coach yang lebih baik lagi pada saat saya menerapkan coaching kepada coach saya. Terus berusaha ya kan Bu ya. Kemudian Bu, lalu apa yang Ibu simpulkan dari coaching hari ini? Nah, yang saya simpulkan dari kegiatan coaching saya hari ini yaitu kegiatan coaching itu dapat berjalan dengan baik dan prosesnya dapat berjalan dengan lancar apabila seorang coach itu melakukannya dengan menerapkan algoritma, mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian menentukan tindak lanjutnya, dan terakhir kita tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah menentukan menerapkan algoritma tersebut, saya yakin proses coaching akan berlangsung dengan baik dan si coach akan mampu menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Ya, benar sekali ya Bu ya. Jadi dalam melakukan coaching itu memang harus kita menerapkan tirta, kemudian yang kompetensi inti ya Bu ya, dari mendengarkan arti, Iya, benar sekali. kemudian sampai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan ya Bu ya.
kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai observer, yaitu Ika Marlena Sinaga dari SMA Negeri 13 Medan, dan coach Saya Efrida Maizar Siagian dari SMK Indonesia Membangun 2 Medan. serta coach Lira Mutia Anjani Lubis dari SMK Negeri 4 Medan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabar hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah, saya juga sehat sama seperti Bu El. Ya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, Bu El, untuk hari ini kan Ibu ada proses kegiatan coaching ya, Bu ya? Iya benar Bu. Nanti saya ada jadwal coaching dengan Ibu Lira Bu, rekan sejawat Bu. Oh, ya, begitu ya. Iya. Nah, untuk Bu El, sebelum Ibu melakukan proses coaching, di sini saya akan membicarakan beberapa hal. Boleh kan, Bu El? Boleh sekali Bu. Apa saja itu Bu? Nah, yang pertama itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang kedua nanti saya akan menyampaikan rubrik yang akan saya lakukan terhadap coaching Ibu. Iya boleh Bu. Nah, untuk pertanyaannya Bu El, nah di sini yang pertama, kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan pada saat proses coaching nantinya, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti Bu, yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga Bu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Begitu ya. Berarti ada 3 kompetensi Iya. yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti ya. Iya, Yaitu yang pertama itu ada kehadiran penuh, Iya. kemudian ada mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu ya. Bu, Iya ya? benar sekali Bu. Oke Bu, untuk yang kedua, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu katakan tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan terhadap coach Ibu nantinya? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti Bu, saya ambil 2 kompetensi. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian nanti yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Begitu Bu Ika. Oh, berarti dari 3 tadi itu Iya. Ibu ambil yang lebih spesifikasi itu yang 2 ya Bu Iya, ya, menjadi yaitu 2. mendengarkan aktif dan Iya. juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Iya, benar sekali. Baik Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu El. Iya Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa Ibu? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada saat coaching ini Bu, yang pertama tadi kan saya ambil kompetensinya mendengarkan dengan aktif. Nah di sini saya sebagai coach, saya berusaha untuk mendengarkan coach saya nanti menyampaikan permasalahannya sehingga nanti bisa memahami apa permasalahan dari coach saya Bu. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengambil kata kunci dari permasalahan coach saya Bu, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu Bu Ika. Oke, luar biasa Bu. Ketercapaian indikatornya sudah luar biasa. Nah, kemudian Ibu di sini pertanyaan terakhir. Iya Bu. Nah, apalah harapan Ibu nantinya yang Ibu inginkan dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Kira-kira harapan Ibunya apa yang akan Ibu harapkan? Harapan saya Bu, yang pasti saya akan bisa mengasah kemampuan saya Bu dalam melakukan coaching ini nanti. Kemudian saya juga nanti bisa membantu coach saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga mungkin nanti coach saya akan merasa lega bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Begitu Bu Ika. Oke, luar biasa Ibu. Dari seluruh pertanyaan yang saya berikan sudah Ibu jawab dengan sangat luar biasa. Nah untuk Ibu itu Bu, tadi kan saya katakan selain dari pertanyaan, saya juga akan memberitahu rubrik yang saya gunakan untuk menilai Ibu pada saat proses coaching ya Bu ya. Iya, Bu, iya. Nah rubrik yang akan saya gunakan itu adalah Bu, pada saat Ibu melakukan coaching nanti, Ibu harus menerapkan alur tirta. Apakah nanti Ibu sudah menerapkan dengan baik, dengan semua yang dari alur tersebut, baik itu identifikasinya, tujuannya apa, RTL-nya itu apa, rencana selanjutnya Bu ya, kemudian tanggung jawab itu bagaimana.
dan tidak lupa di sini saya tekankan kepada Ibu, nanti juga saya akan menilai apakah Ibu sudah menerapkan prinsip daripada coaching tersebut, yaitu baik kemitraannya Bu, kemudian proses kreatifnya, dan juga memaksimalkan potensinya. Ada 3 prinsipnya ya Bu ya. Iya, jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi itulah merupakan rubrik yang akan saya lakukan terhadap penilaian Ibu. Iya, baik. Apakah Ibu sudah paham? Sudah paham Bu. Mudah-mudahan bisa saya terapkan nanti Bu. Baiklah Bu El, terima kasih. Nah, untuk itu Bu El, di sini karena sudah saya utarakan semua apa yang saya ingin ceritakan kepada Ibu. Nah, untuk itu saya persilakan Ibu El untuk melakukan coaching. Selamat ya Bu El ya, semangat. Iya, baik. Saya izin panggil Ibu Lira ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Elfrida. Waalaikumsalam Bu Lira. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu El, ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Kebetulan kan Bu, saya itu di sekolah menjadi ketua komunitas belajar Bu. Cuma saya kok merasa Bu, komunitas kami ini belum berjalan secara maksimal Bu. Wah, mantap sekali ya Bu. Itu berarti menjadi ketua komunitas belajar di sekolah Ibu ya. Tetapi Ibu merasa komunitas belajarnya itu belum difungsikan secara maksimal, begitu ya Bu? Iya Bu, benar Bu. Sebenarnya Bu, kegiatan kami sudah ada berjalan. Cuma hanya di saat pas momen-momen tertentu aja Bu. Jadi tidak dilaksanakan secara rutin dan tidak terjadwal Bu. Begitu. Jadi Bu Lira ingin kegiatan di Ombel itu rutin dan sudah terjadwal, begitu ya Bu Lira? Iya Bu, soalnya kan Bu, kalau misalnya kegiatan itu dilakukan secara rutin dan terjadwal, pasti manfaatnya kan Bu berbeda dengan yang hanya sesekali dilaksanakan. Oh, jadi Ibu tujuannya itu ingin agar komunitas belajar yang Ibu ketuai benar-benar berjalan secara maksimal ya Bu? Iya Bu, karena fungsi dari adanya Ombel itu kan Bu agar mampu memberikan dampak dalam sekolah, mengembangkan kompetensi guru sehingga berdampak pada hasil belajar siswa Bu. Jadi Ibu ingin di akhir perbincangan kita ini Ibu mendapatkan cara di mana agar komunitas belajar Ibu itu benar-benar berperan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga benar-benar bermanfaat bagi sekolah Ibu ya Bu ya. Iya Bu, jadi saya berharap Ombel kami itu dapat berperan secara maksimal Bu dan bermanfaat bagi guru-guru di sekolah kami. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, ada berapa orang pengurus Ombel atau penggerak Ombelnya Bu di sekolah Ibu? Ada 3 orang Bu, saya sebagai ketuanya Bu, Pak Jamal sebagai sekretarisnya, dan Pak Marzuki sebagai wakil ketuanya Bu. Jadi kalau sekarang kegiatan Ombel Ibu itu seperti apa misalnya? Kalau sekarang ini Bu belum ada kegiatan Bu, soalnya kami belum ada rencana ke depannya. Berarti memang belum ada rencana ya mau melakukan apa ya Bu ya. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi itu ya Bu Lira? Soalnya Bu, saya beserta kedua bapak yang menjadi pengurus itu Bu belum ada merencanakan Bu ke depannya itu mau melakukan apa. Oh begitu. Jadi apakah Ibu jarang bertemu atau berkomunikasi dengan Pak Marzuki dan Pak Jamal Bu? Sebenarnya sih Bu, kalau di sekolah nih kami sering ketemu Bu. Cuma kalau ketemu itu kami gak membahas tentang Ombel Bu. Ya, manusiawi memang ya Bu ya, manusia kan kita juga kadang sering lupa ya Bu ya. Tapi pasti ada cara mengatasinya kan Bu Lira. Iya Bu, kalau misalnya kami ketemu nanti atau saya bisa Bu menghubungi via chat ya kan Bu, menghubungi Pak Jamal dan Pak Marzuki agar kami bisa menentukan Bu kapan kami akan bertemu mendiskusikan masalah Ombel ini Bu. Benar sekali Bu Lira. Terus kira-kira apa lagi yang perlu dibahas selain masalah jadi di pertemuan itu? Mungkin Bu kami bisa mengidentifikasi Bu kebutuhan guru-guru di sekolah itu apa Bu, sehingga kami nanti bisa merencanakan mana kegiatan yang lebih dahulu kami lakukan, lalu kegiatan apa selanjutnya Bu. Ya, bagus itu Bu. Kira-kira
tahu mana yang sudah dan akan dilaksanakan seterusnya. Iya, benar sekali Bu Lira. Lalu menurut Bu Lira, siapa yang bisa dimintai dukungan? Kalau dukungan Bu, mungkin pertama kali dari kepala sekolah ya Bu. Saya juga akan membicarakan ini dengan wakil kurikulum bidang kesiswaan Bu. Karena agar jadwal kegiatan yang kami rencanakan nanti sesuai jadwal dengan kegiatan di sekolah, tidak tabrakan Bu. Alhamdulillah ya Bu, bagus sekali Bu Lira. Bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Perasaan saya alhamdulillah sangat lega Bu El. Saya jadi bisa menceritakan permasalahan saya. Selain menceritakan, akhirnya saya juga menemukan Bu solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih banyak Bu El. Alhamdulillah ya Bu. Nah sekarang apa yang Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Yang dapat saya simpulkan Bu, bahwa ternyata Bu membuat jadwal secara rutin dan sistematis itu sangat perlu. Baik Bu El, setelah Ibu sudah melakukan observasi tadi dengan Ibu Lira tadi ya, dan saya juga sudah perhatikan dari awal sampai akhir tadi. Iya, Bu. Nah untuk itu di sini Bu El saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu El. Iya Bu. Boleh kan Bu El? Boleh sekali Bu Ika. Untuk Silakan, pertanyaan Bu. pertama Bu El, Iya. bagaimana Ibu menilai diri sendiri pada saat Ibu melakukan performa dalam kompetensi ini? Menurut saya ya Bu, selama melakukan coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, baik itu tadi ada tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, sampai tanggung jawabnya Bu. Jadi sudah ada alur tirta di dalamnya, begitu Bu Ika. Oh iya, berarti di sini Ibu sudah menilai diri Ibu sendiri, bahwasanya Ibu sudah menerapkan alur kita ya Bu ya? Iya, benar sekali. Oke, untuk yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena di dalamnya tadi Bu Lira menyampaikan permasalahan ya kan Bu, kemudian Bu Lira sendiri yang bisa menyampaikan tujuannya apa untuk berbincang dengan saya melakukan coaching. Kemudian juga Bu Lira rekan saya tadi juga coach saya bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri sampai menentukan rencana aksi ke depannya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai adanya tanggung jawab. Tanggung jawab yang akan dilakukan untuk ke depannya, begitu Bu Ika. Oke, baiklah Ibu. Kemudian di sini boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama pada saat Ibu melakukan proses coaching, Bu El? Boleh sekali Bu Ika, silakan Bu Ika dengan senang hati saya. Iya Bu El, tadi Iya. sudah saya perhatikan nih Bu, dari awal sampai akhir semuanya berjalan dengan baik. Saya perhatikan dari awal Ibu sudah menerapkan alur tirta tadi Bu. Iya. Kemudian Ibu juga sudah menggunakan prinsip daripada coaching yang ketiga tadi ya Bu ya, Iya, Bu. kemitraan tadi kan Bu. Dan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang diberikan kepada Ibu Lira sebagai coach sudah sangat terbobot, yang mana dari pertanyaan tersebut Ibu Lira merespon dengan baik sesuai dengan tujuan, sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Iya, alhamdulillah Bu. Kemudian Bu, di sini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirta tadi, kira-kira tindak lanjutnya atau tindak lanjut yang akan Ibu lakukan selanjutnya setelah proses coaching ini apa kira-kira Bu? Adapun tindak lanjut ya Bu yang akan saya lakukan, yang pasti saya akan terus berlatih Bu. Saya akan terus berlatih menerapkan alur tirta pada saat melakukan coaching dengan rekan sejawat. Tidak hanya dengan Ibu Lira, mungkin bisa juga nanti dengan rekan sejawat yang lainnya, begitu Ibu. Luar biasa ya Bu ya, Iya. rencana dan lanjut yang sangat luar biasa Ibu. Nah untuk itu Ibu, pertanyaan terakhir Bu. Iya, boleh, Bu. Setelah semuanya sudah saya pertanyakan, ada pertanyaan terakhir ini Bu. Iya, apa Kira-kira itu, Bu Ika? apa kesimpulan Ibu setelah Ibu melakukan coaching ini? Setelah melakukan coaching ini, ternyata sangat penting melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta tadi Bu. Di dalamnya terdapat tujuannya, harus juga terdapat identifikasinya, kemudian rencana aksinya sampai tindak lanjut. Kemudian juga sangat penting kompetensi inti coaching tadi Bu. Seorang coach kita harus mendengarkan dengan aktif, memiliki kehadiran penuh, Iya.
sampai bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita, sehingga nanti coach kita bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri, begitu Bu Ika. Benar-benar kesimpulannya sangat luar biasa. Berarti Ibu sudah benar-benar memahami dari proses coaching ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu Ika. Harapan saya selanjutnya Ibu juga akan jauh lebih baik lagi dari Iya, sebelumnya. alhamdulillah Bu Ika. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, untuk sama-sama, baik Bu. itu pranya maupun Iya. observasinya dan paskanya itu. Semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu El. Terima kasih kembali Bu Ika.